Saya bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pewahyuan yang luar biasa semenjak 2016 sampai saat ini. Di mana sesuai janji Allah kepada saya bahwa Dia akan memuridkan anak-anak kita langsung besar damai sejahtera Allah. Di versi daripada bahasa Inggris, I the Lord will teach your children and they will have real peace. Suatu impian saya di mana kita semua dimuridkan langsung oleh Tuhan sehingga amanat agung dapat terlaksana. Sesuai Filipi 4 ayat 15, saya bersyukur kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Filipi telah mengetahui di mana mereka diundang untuk turut menjadi mitra kerja, partner dalam pelayanan pengelebaran kabar baik. So dikatakan dalam versi TSE, Paulus berkata, pada waktu aku meninggalkan pertama kali dari Makedonia untuk memberitakan kabar baik tempat lain. Gak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih yang telah mengikuti pembelajaran Bible Study Indri Gautama dengan Pastor Indri Gautama. Anda bisa ikut tidak saja menerima pelajaran tapi bermitra menjadi kawan sekerja saya. Sehingga pelayanan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena pelayanan partnership ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan di mana pemberian Anda akan merupakan suatu persembahan yang harum bagi Allah. Dan Anda akan menerima persembahan itu diterima di kanan Allah. Maka doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang berpartner menjadi kawan sekerjanya untuk menyebarkan kabar baik ini. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhan Anda. Karena Dia akan limpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda semua yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kerinduan saya bagi Anda yang sudah pernah menjadi mitra kerja, kembali bergandengan tangan untuk berpartner. Dan juga Anda yang baru bergabung di Maret 2020 sampai saat ini dengan setia, saya undang untuk juga berpartner. Lihat apa yang Allah akan lakukan dalam hidup Anda karena kesetiaan Anda. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, happy weekend everybody. Kita udah penuh dengan nuansa Christmas. Sekarang kita masuk ke dalam musim Advent. Oke, di sini kita udah mulai menguji hati kita, bertobat, mempersiapkan siapa? Mempersiapkan kedatangan Yesus. Ya, Raja Mulia. Nah, bagi yang udah bertobat, yang udah ngalami pelepasan, ngalami lahir baru, udah ngerti dah baptisan Roh Kudus, berbahasa roh, rindu, cinta Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk anytime, kapan saja, Yesus kembali. Malaikat di langit-langit tiup sangkakala. Terbuka awan seperti bulungan kain dan Yesus turun di situ. Bukan sebagai juru selamat lagi, sebagai hakim, segala hakim. So we make sure kita udah dalam kondisi right. Makanya ada Bible Study ini. Anda belajar untuk hidup mempersiapkan diri Anda untuk ketemu dengan mempelai laki-laki gerejanya Tuhan, Kristus Yesus. Oke? So my backdrop is already nice and is a welcoming atmosphere. Atmosfer menantikan kedatangan. Itu namanya Advent. Oke. Jadi mau Christmas jangan sibuk beli baju baru, jangan sibuk pakai belanja-belanja kado, nyimpan uang untuk nanti pesta Natal. Apa yang mau dipestain? Kalau Anda nggak tahu untuk apa Yesus datang ke dalam hidup Anda. We better zero in kepada apa yang benar, kalau nggak meleset. Oke, nanti Anda utang kiri kanan, belanja-belanja, dandan-dandan, cakep-cakep, keren-keren, but you are empty. Kosong hatimu, kosong jiwamu. That's not the right thing. Oke, karena sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus itu keluar dari dalam hati Anda. Aliran-aliran air hidup itu bikin hidup Anda
tidak sama lagi. Oke, so saya mengundang Anda semua untuk bisa betul-betul hidup menanti-nantikan datangnya Raja Mulia. Bagi Anda yang mungkin pertama kali bergabung dengan kami, selamat datang. Senang sekali Anda bisa bergabung. Dan kita mau memperkenalkan Anda kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan sesuai ciptaan penciptanya. Anda mau duduk diam, mendengar baik-baik. Supaya Anda tidak salah mendengar dan jangan dengerin gosip orang. Kalau mau denger, namanya aja gosip. Allah benci karena gosip itu merusak, memutuskan hubungan sesama manusia. Karena gosip suami istri bisa cerai loh. Oke? Karena gosip hubungan sahabat bisa putus jadi musuhan. Kita nggak mau itu terjadi. Allah itu Allah yang adalah kasih. Kunci daripada pengajaran beliau, dia datang ke bumi menyampaikan pesan, kabar baik kok. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kerajaan Allah udah dekat ya berarti rajanya udah dekat. Nah, di mana raja dan kerajaannya nggak beda, sama. Berarti kerajaan Allah sudah ada di bumi sejak 2000 tahun yang lalu. Apakah Anda sudah ketemu? Apakah Anda sudah lihat? Itu kuncinya Advent. Baik, sebelum kita mulai, saya mau sapa semua tim kami yang udah setia melayani. Inge, Jolly, Ibu Indriani, semua tim yang melayani di behind the scene dengan kamera rekaman, dengan mendistribusikan semua pengajaran ini di YouTube Live maupun Premiere. Saya berdoa semua Anda diberkati dengan kerja kerasnya tim kami. Dan Anda bisa dengan langgeng enak dengerin pelajarannya. Oke, thank you juga untuk Siska, Liliana dari Manokwari, Ibu Insan Sanger, thank you Ibu Norma dari Serang, thank you juga untuk Maria Teguh, terima kasih untuk teman-teman dari Amerika, dari Texas, dari Virginia, so appreciative. Saya sungguh menghargai banget, termasuk Pak Vini dari Belanda. Wow, kalian semua ini jam 4 pagi, jam 5 pagi di sana. Sudah duduk diam. Sama aja. Sama dengan saya kalau membuat creating space for Jesus. Every day, 4 a.m. alarm bunyi. Oke, 4:30 saya bangkit dari tempat tidur. Oke, karena saya mesti kasih obat tetes mata dan sebagainya. Sikat gigi, cuci muka, and just be present for God. Right? With atau without coffee. Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi kadang-kadang gak perlu kopi. That's for my breakfast in bed. Right? Dan kemudian saya juga mau ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman dari Singapura, Johor, dari Queensland, Pak Nehemia, dari Blitar, Pak Imam dari Jakarta, dari Surabaya, tamu-tamu dari Surabaya, Jakarta Barat, sangat-sangat kita hormati dari Manado, dari Ambon. Terima kasih sekali untuk teman-teman dari Brastagi, dari Sumatera, Pemantang Siantar. Kalian sungguh sangat dihargai, dicintai Tuhan. Ini pelajaran ngerubah saya, and I don't want to change anymore. Ini udah jadi ritme hidup saya. The next is God will do something great untuk setiap orang yang diketemukan setia sampai akhirnya. Sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Anda sediakan Alkitab dan kertas untuk nyatet. Karena kertas nggak pernah lupa. Kita hanya pelupa karena banyak urusan. Oke? Mari kita duduk tenang, tangan terbuka di atas pangkuan kaki Anda. Kita relax di hadapan Allah. Berikan space. Kasih ruangan Allah masuk dan melakukan apa yang dia mau lakukan. Mari. Anda hirup hadirat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari pusat perut Anda, karena dari dalam hati kita keluar aliran air hidup yaitu Roh Kudus. Hembuskan nafas perlahan-lahan.
Hirup nafas. Hembuskan nafas. Buang semua, serahkan emosi negatif. Jangan sampai kontrol Anda, serahkan ke Yesus. Hirup hadirat kasih-Nya. Dan nafas biasa, tapi perlahan-lahan. Ingat, pikirannya kalau mengembara, ulang lagi. Dan fokus kepada janji firman Tuhan yang Allah sampaikan hari ini. Mungkin tadi pagi, atau mungkin tadi malam. Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih kau berada bersama, hadir bersama umat-Mu, anak-anak-Mu. Aku berterima kasih kau tidak pernah tinggalkan kami atau biarkan kami. Engkau yang bersumpah pakai nama-Mu. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 6 ayat 31. Kami berterima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu. Ibrani 13 ayat 5, aku takkan pernah tinggalkan kau atau biarkan kau hidup dengan secukupnya, karena aku penyediamu. Bapa Surgawi, urapi bibir tanah liat ini, berikan hati yang mendengar apa yang Roh Kudus katakan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, kita masuk ke dalam pelajaran mengenai making space for our Lord, untuk Mesias kita. Oke. Dan kita belajar dari Henry Nouwen, From the Way of the Heart. Kita belajar melalui kesaksian hidup daripada Saint Santo Anthony yang menemukan bahwa hidup itu, kita tuh nggak bisa hidup rohani tanpa kita hidup berada bersama Tuhan. Oke. Nah, dia menemukan artinya solitude. Solitude itu pergi ke padang gurun, jauhkan diri kita, kabur. Kalau bisa tuh flee, kabur. Supaya sifat-sifat dunia dan nilai-nilai dunia jangan masuk ke jiwa kita. Ingat, siapa Anda lebih penting daripada apa yang Anda lakukan loh. Dan siapa Anda adalah jiwamu. Hati kita pusatnya. Ingat ya, hati bukan jantung. Sekalipun bahasa Inggrisnya heart, but it's not a heart yang pompa darah bersih dan menyerap di darah kotor, keluar darah bersih. But that's not it. Ini hati adalah who we are. Itu roh kita. Dan jiwa kita tuh diatur semua sama roh kita. Dan roh kita itu dikuasai menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Jadi driver hidup kita, jiwa kita dan hati kita tuh Roh Kudus. Makanya Galatia 5 ayat 25 berkata, hiduplah dipimpin roh. Nah, kalau bahasa Inggris NIV enak. Walk in step with the Holy Spirit. Roh Kudus jalan, kita ikut jalan. Alias kita partnership. Kita mitra. Kita jangan jalan sendiri. Oke. Nah, Saint Anthony mengajarkan kepada Henry Nouwen, menjadi bukunya Henry Nouwen. Menjadi pelajaran bagi Peter Scazzero dan istrinya Ruth Haley Barton, Robert Mulholland, John McComber, semua ngajarin. Kalau mau betul-betul dewasa rohani, baik hamba Tuhan maupun orang percaya biasa, bos perusahaan, presidir bank, dokter, ahli bedah, whoever you are, kalau Anda pegang posisi as a leader, number one, yang perlu Anda pinter, lead. John Maxwell juga ngomong, you be able to lead yourself. Anda mesti pinter memimpin jiwamu sendiri, hidupmu sendiri. Kalau Anda nggak bisa mimpin hidupmu sendiri, bagaimana mimpin hidupnya orang? You don't know what to lead, right? Yang pertama kita perlu lakukan adalah number one, you have to do solitude. Untuk Anda melakukan solitude, you need number one, set apart a time and a place to be with God and Him alone. Oke? Problemnya yang kita belajar dari Peter Scazzero, sakitnya kita, otaknya penuh dengan
dengan semua pengetahuan Alkitab, pewahyuan, pengertian, sejarah gereja, belajar di sekolah-sekolah Alkitab. Gelarnya sudah PhD, Master Teologi. Penuh pengetahuan, tapi tidak bekerja, tidak dibagikan sebagai kehidupan nyata sehari-hari. Karena nggak pernah keluar dari hubungan pribadi dengan Allah. Nah, solitude itu membuat Anda selalu kembali kepada kompas hidupmu, sumber hadirat Allah, sumber urapan, sumber kehidupan kekal yang mestinya memenuhi jiwa kita, yang disetir sama Roh Kudus yang ada di hati kita. Nah, untuk Anda bisa diisi Roh Kudus ya, dan dipenuhi dengan hidup kekal, ya, Anda mesti set apart a time and a place to be with God and Him alone. Ini bentuk konkret dari disiplin solitude. Solitude itu artinya ke tempat sunyi, sendirian dengan Allah. Beda ya sama aliran meditasi yang pakai patung-patung, pakai itu ilmu mengosongkan diri. Di depan patung-patung yang mati, batu mati. No, this is different. Ini disiplin solitude berada di dalam hadiratnya. Ingat, Allah itu maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Omnipotent, omnipresent, omniscient. Tapi dia mau hadir langsung dalam individu-individu hati jiwa manusia. Because tanpa Allah menghembuskan napas hidupnya ke dalam lubang hidungnya manusia pertama, dia nggak jadi living soul. Dia nggak jadi makhluk hidup. Dia hanya tanah. Mati. Tapi dengan living soul, dengan nafas Allah, dia hidup. Nah, ini bentuk konkret dari disiplin solitude bagi setiap orang. Tidak sama, tergantung, dan untuk setiap orang ngatur solitude-nya, di mana tempatnya, jam berapa. Kan setiap orang beda-beda ya, nggak ada one size fits all. Tergantung tugas Anda, tergantung di mana Anda kerja, profesi Anda, kepribadian Anda, lingkungan Anda. Kalau Anda dokter ahli bedah, seperti salah satu dosen saya, waktu saya sekolah leadership di Singapura, di Tung Ling Bible School, dia adalah profesor gynecologist, and yet dia gembala yang memimpin gereja dari jemaatnya Tuhan. And dia selalu ngomong, Tuhan kenapa sih kok ini ibu-ibu kalau lahir selalu jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 5 pagi. Kenapa gak siang aja jam kerja enak? Aku mau mimpin di jemaatmu loh. Dan aku mesti punya waktu pribadi dengan kau. Time alone with God. Kalau enggak diisi olinya, enggak diperbaharui airnya, olinya. Enggak dikasih bensin, bahan pembakarnya. Bagaimana jalan kita. So saya belajar ini semua juga dari dia. Saya lupa namanya, karena masih pakai nama Chinese. Okay? Yang satu lagi gampang namanya Pastor Edmund Chan. Dari Evangelical Church di Singapura. Okay? Dan dia ngajar semua orang-orang top ini yang jemaatnya puluhan ribu, ya, mereka tuh tenang, gak rame, gak banyak sensasi. Karena mereka semua hidup dari berjalan dengan Tuhan untuk ditransformasi, untuk kembali menjadi serupa Kristus dan berbuah roh. Makanya gak terlalu banyak apa tuh namanya, seminar-seminar konferensi, setahun cuma sekali. Nah, disiplin untuk berada bersama Tuhan, disiplin yang real, itu nyata loh. Mesti nyata, nggak vague, dan nggak general, nggak samar-samar, nggak umum. Spiritual discipline, ini pengajaran topik-topik Pastor Edmund Chan, sama satu lagi pastor yang dokter ginekolo itu dari Sabah, gereja Sabah. Okay. Dia berkata spiritual discipline yang nyata adalah suatu disiplin yang senyata, sekonkret, sespesifik seperti daily life itself. Anda ngurusin kehidupan sehari-hari nyata gak ya? Bangun pagi, sikat gigi, duduk, buka handphone, minum kopi panas, jalan-jalan di pekarangan depan, dengerin burung berkicau, kemudian ada mandi, siap, dandan, makan pagi, langsung ke kantor, kerja. Dalam perjalanan di mobil, kena macet, sibuk mainan scrolling handphone, itu nyata gak ya? Itu udah jadi budaya Anda loh. Nah kenapa kok kita mesti punya spiritual discipline?
Karena kita mau pakai budaya kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Jangan tunggu mati mau ke surga. Sekarang udah bisa hidup dalam kerajaan surga kok. Nah, untuk biasa hidup dengan budaya lifestyle kerajaan surga itu namanya spiritual discipline Bapak Ibu. Oke. Ini adalah sesuatu hal yang praktek training yang nyata. Senyata, sekonkret, spesifik seperti daily life itself. Oke. Nah, Henry Nouwen untuk belajar ini, dia pergi ke Mother Teresa di Calcutta. Dia pergi, dia kunjungin. Oke, ini suster biarawati yang mendapat Nobel Prize. Karena hidupnya udah mati dari dirinya sendiri, 100% mengasihi sesama, terutama anak-anak yang dibuang supaya mati sendiri pelan-pelan kelaparan karena orang tuanya miskin, gak bisa kasih makan, gak bisa kasih susu. Biar digeletakin pinggir jalan biar mati. Dia pungut satu persatu per hari. Satu hari satu. Bisa 2. Oke. And Henry Nouwen bertanya kepada Mother Teresa. How to live out of my vocation as a priest. Bagaimana sih ngidupin sebagai panggilan. Vocation itu panggilan Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang panggil. Ini bukan profesi. Ini bukan karir cari nafkah. As a priest. And Mother Teresa menjawab dengan sederhana sekali. Luangkan 1 jam sehari untuk memuja Tuhanmu. Dan jangan pernah melakukan apapun yang kau tahu salah. Dan kau akan baik-baik aja. You going to be well. Namun seperti semua murid Yesus yang agung. Mother Teresa, murid Yesus yang agung bahasa Inggrisnya a great disciple of Jesus. Mother Teresa menegaskan kembali kebenaran bahwa pelayanan dapat berbuah hanya jika tumbuh dari pertemuan langsung dan akrab dan intim dengan Tuhan kita. Kenapa? Karena kita adalah carangnya Yesus, pokok anggurnya. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa alias mati kering dan dipotong. So, kita ngerti apa yang Petrus Kasihur ajarkan. You cannot give what you don't have. Itu carang bisa memiliki buah anggur. Carang pohon anggur ya. Lambangnya kita pohon anggur. Bukan pohon sirih. Nah, itu carang bagian dari pokok. Iya. Dan kalau itu putus ya mati. Nangkap ya. Dan gak bisa dicocokin langsung ke dalam air hidup lagi kayak daun sirih gak bisa. Ya 100% hidupnya tuh dari pokok anggurnya itu. Oke. Nah kalau pokok anggurnya memberikan ke dalam carang itu kehidupannya. Pasti ada buahnya. Karena dia bisa beri buah. Karena apa yang ada dalamnya. Apa yang ada dalamnya? Breath of life. Napas hidupnya Allah Bapa. Oke, bukankah ini benar? You cannot give what you don't have. Dan kata-kata dari Rasul Yohanes juga beresonansi itu. Dia tulis kayak gini loh. Ini bagus nih. Surat Petrus, surat Yohanes sama awalnya. Yang ini surat ya, bukan Injil. Kalau Injil perkataan Yesus langsung. Kalau surat dari Rasul kepada tua-tua gereja-gereja. Apa yang telah ada sejak semula? Sebelum ada apa-apa, sudah ada ini. Apa itu? Yang telah kami dengar. Didengar loh. Bukan cerita ini. Kedengaran, audible. 3, yang telah kami lihat dengan mata kami. Telah dilihat dengan mata kasat. Yang telah kami saksikan, bisa dibuktikan. Yang telah kami raba dengan tangan kami, bisa dipegang. Rasa, cium, bau. Okay? Tentang firman hidup. Jadi firman hidup itu seorang pribadi. Bisa didengar, bisa dilihat pakai mata kasat, bisa disaksikan, bisa diraba pakai tangan. Itu yang kami tuliskan kepada kamu. Ketemu Tuhan itu realita Bapak Ibu. Bukan doa, bukan pengharapan. Realita. Dan bisa diakses, Tuhan bisa diakses kok tiap hari. Dan kata-kata dari Rasul Yohanes pasti akan beresonansi di hati kita semua. Hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihatnya dan sekarang kami mau bersaksi dan beritakan kepada kamu tentang hidup kekal. Dia lihat, dia dengar hidup kekal men. Itu seorang pribadi yang ada bersama-sama dengan Bapa Surgawi dan yang telah dinyatakan kepada kami. Melalui siapa? Roh Kudus. Makanya Anda jangan putus, jangan gak ngomong sama Roh Kudus setiap hari. Karena dia yang bikin hidup kekal nyata di Anda. Anda kalau mau tahu nggak akan hilang keselamatan. Iya, hidup kekal itu mesti ada. Dan pembawanya, pemiliknya mesti berdialog menjadi intim dengan Anda. 2,
Solitude adalah tempat pemurnian, purification, and transformation. 3. Solitude is the place of great struggle and great encounter. Struggle dengan kelemahan, kerentanan Anda. Tapi kalau Anda stay on dan tetap fokus ke Tuhan, Anda ketemu God's presence. Dan Anda akan ditransformasi. 4. Solitude is not simply a means to an end. Bukan sekadar sarana untuk menuju suatu akhir. Bukan, justru 5. Solitude is its own end. Justru itulah akhirnya. Kesendirian adalah tujuan itu sendiri. Inilah tempat di mana Kristus remodel us in His own image. Allah diberikan space, hadir, dia merubah bentuk wujud kita lagi, kembali ke rupa dan gambarnya Allah. Dan memerdekakan kita, free us from the victimizing compulsion of the world. Dan melepaskan kita dari dorongan-dorongan dari dunia kita yang membuat kita jadi korban. Nafsu, jangan deh, nafsu bisa hilang kok. Kayak untuk dunia-dunia ini asal Anda stay with God. So solitude atau kesendirian adalah tempat di mana Kristus membentuk kita serupa dengan gambarnya dan membebaskan kita dari paksaan dunia yang menjadikan kita korban. Solitude, kesendirian adalah tempat keselamatan kita. Oleh karena itu, bukan altar call ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, di sanalah kita ingin memimpin semua orang yang mencari terang di dunia yang gelap ini. Di mana Anda ketemunya? Solitude. Kita belajar dari the way of the heart ini dari Henry Nouwen, okay? It's all my book here, Bapak Ibu sekalian. Ini mesti dicicil tiap hari, makanya kalau saya udah sahabat ekstra, saya butuh 2 hari sahabat, kalau nggak cukup 1. Okay. Dari sahabat berhenti doing, okay. Kemudian ada berhenti thinking, kemudian berhenti exercising, dan just rest before God. Roh, jiwa, tubuh, tiga-tiganya rest. Okay. Dari buku Henry Nouwen kita belajar bahwa dia belajar dari Santo Antonius ya. Menghabiskan 20 tahun dalam kesendiriannya gara-gara dia dengar firman Allah. Dia anak keluarga yang mampu tapi ditinggalin semuanya waktu dia dengar khotbah Matius 19 ayat 21. Kalau engkau mau jadi sempurna, jual segala-galanya dan datang kepada aku. Wah, benar-benar dia tahu, dia bilang sama ayahnya, benar. Tuhan ngomong, go and sell what you own and give the money to the poor. Ambil dan berikan semua apa yang kau punyai, kau miliki dan kasih ke orang miskin. Then come and follow me. Matius 19 ayat 21. Dia betul-betul loh, jual segala-galanya, dia pisahkan dirinya. Dan selama 20 tahun dalam kesendiriannya. Ketika dia meninggalkan segala-galanya, dia membawa serta kesendiriannya. Dia punya solitary life. Dia punya apa? Kalau di solitary dengan Tuhan, hidup kekal. Dan membagikannya kepada semua orang yang datang kepadanya. Ini loh efeknya hidup solitude and silence. Kan? Dan Anda ciptakan padang gurunmu. Kita nggak usah pergi ke padang pasir, nggak perlu. Kita bikin aja ruang di mana kita bisa lari, terpisah dari godaan dunia, dari compulsion, impulsiveness. Dan kita mau berada bersama Tuhan supaya karakter Kristusnya nggak hilang. Dan mereka yang melihatnya menggambarkannya sebagai sosok setelah 20 tahun. Ini sosok yang balance, seimbang, lembut, penuh perhatian. Mungkin mirip Musa kali ya. Di Bilangan 12 tidak pernah Allah berkata kepada Miriam Harun yang iri, yang mengata-ngatai Musa. Gak ada orang yang bisa berbicara padaku muka ke muka dan paling lemah lembut. Kalau bahasa Inggrisnya the meekest man on the face of the earth. Itu terjadi karena Musa selalu in solitude and silence. Ia telah menjadi begitu serupa Kristus. Begitu bercahaya dengan kasih Allah. Sehingga seluruh keberadaannya adalah pelayanan. Hidup dia pelayanan, gak usah disuruh pelayanan juga. Siapa terlayani. Dan Anda ingat kan? Paulus sapu tangannya bangkitin orang mati. Petrus bayangannya bangkitin orang sakit, sembuhin orang sakit. Hanya bayangan. Dia juga gak tahu bayangannya megang siapa. That is kehidupan.
dan kehidupan pelayanan. Ministry yang penuh belas kasih adalah pelayanan yang keluar dari solitude lifestyle. Well, kisah dari Saint Anthony, bapak segala biarawan, the father of all monk, dia adalah guru terbaik untuk makna dari peran praktek harian solitude and silence di dalam pelayanannya Tuhan, artinya sambil kerja sama dengan Tuhan. Dan ini ditulis oleh muridnya namanya Athanasius. Jadi semua buku-buku yang kita pelajari kayak kitab Ratapan, kayak buku Nabi Yeremia itu ada yang nulis muridnya dia, Baruk. Okay. Solitude adalah budaya kehidupannya Yesus selama 33 tahun di bumi. 30 tahun pertama tersembunyi, being in solitude with the Father. Okay. Dan berperan untuk menyadarkan kita semua bahwa lewat solitude kita bisa mendengarkan panggilan, vocation, bukan vacation, itu liburan. Vocation itu panggilan Allah yang utama bagi kita semua. Apa sih panggilan Allah yang paling utama? Tanggalkan the false self, manusia palsu yang menjadi rohani, yang pakai topeng-topeng, and our compulsive self, diri kita yang penuh tekanan, dorongan, musik begini, mau pegang kendali. Be transformed, di mana melalui solitude bisa ditransformasi into the new self of Jesus Christ. Pribadi Yesus Kristus menjadi jati diri kita. Ciptaan baru dalam Kristusnya, bukan benih lagi, sekarang udah utuh dewasa. So Anda mesti baca Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru, berbalik roh dan pikiranmu. Oke, jangan kasih tempat buat iblis. Tanggalkan manusia lamanya. Enggak ada tempat buat iblis. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Oke. Perbaharui diri Anda tiap hari supaya menjadi serupa dengan Khaliknya. Kolose 3 itu penting tuh. So kita belajar solitude adalah the furnace. Furnace itu tungku pembakaran, pemurnian. Buat bakar logam untuk dimurnikan. The furnace in which the transformation or conversion. Transformasi itu dari ulet ke kupu-kupu gitu loh. Atau conversion takes place. Dan di sini and real ministry flows from the transformed atau converted self. Jadi pelayanan itu mesti keluar dari ciptaan baru dalam Kristus. Bukan upaya kita. Makanya ini pelajaran yang saya bagikan ini, kalau saya belum jalanin dan terus jalanin, ini nggak bisa lulus. Lulusnya baru nanti Yesus muncul di awan-awan. Sehingga dalam sekejap mata kita semua diubahkan serupa gambar rupa Allah. Betul kan? 1 Korintus 15. Nah, kita mesti ada di jalur itu, the pathway, okay, of the grace of God, the unforced rhythm of grace. Kita mesti ada di jalan. Yesuslah jalan kita. Seperti Eugene Peterson katakan, Anda nggak bisa loh ya menguasai, membagikan kebenaran, tapi nggak pernah hidup di dalam jalannya. Anda baru tahu kebenaran kalau ada dalam jalannya. So transform self is from the compulsive minister to the compassionate minister. Jadi buah belas kasihan itu keluar karena Anda tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru, yaitu manusia baru itu ada transform self. Diri yang ditransformasi, yang converted melalui solitude. Jadi Henry Nouwen mengajarkan, any preacher, hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, worship leader, anybody yang bersaksi, kalau nggak pernah punya waktu pribadi dengan Allah, to be alone with God in a solitary place, nggak mungkin, nggak ada buah roh. Tapi kalau Anda buat waktu pribadi, dan tiap hari nggak pernah gagal, semakin Anda lakukan, semakin sukacita Tuhan muncul, enak. Maka the transform self, atau saya bisa pakai the transforming self, is from akan menjadi dari self yang kompulsif, impulsif, ngotot, ngoyo, memaksakan diri, pakai tekad sendiri, pakai kekuatan sendiri, bisa berubah menjadi kayak Musa, compassionate minister. Waktu kakak perempuannya kusta gara-gara berdosa, mengatai Musa,
sahabatnya Allah yang disemprotin, yang dimaki-maki sama dia. Waktu Musa melihat kakaknya kusta, langsung dia tersungkur menangis meratap, bersyafaat buat kakaknya loh. Dia bela, dia minta dia naik banding ke Allah, Bapak, ampuni dong. Tolong ampuni. Dan Allah jawab loh. Tapi tetap mesti ada konsekuensi dulu supaya dia belajar. Nah, hasil membuat keputusan dari Saint Anthony untuk hidup dalam solitude, ke tempat sunyi untuk berada bersama Allah 20 tahun. Dia itu lagi praktek hidup Yohanes 15 ayat 1 sampai 12. Carang dan pokok anggur. Dan berbuah, buahnya tetap, buahnya melimpah. Dan kita semua dikenal bukan sebagai anggota terdaftar di gereja sinode ini. Kita dikenal sebagai apa? Murid Kristus. Bukan muridnya saya. Saya juga gak mau jadi muridnya mentor saya. Aku murid Kristus. Seperti Yesus 33 tahun membuat keputusan untuk hidup dari dan berada bersama Allah Bapaknya. Itu hidup solitary. Kalau Yesus saja solitary-nya 30 tahun, Saint Anthony 20 tahun. Wow, gak heran dong. Begitu dia masuk bait Allah, selesai percobaan di padang gurun. Setelah puasa 40 hari 40 malam gak makan gak minum. Dia langsung masuk bait Allah, dikasih buku Yesaya. Dan dia baca dan dia berkata, hari ini nubuat ini dari gulungan kitab di Qumran, di gua Qumran. Itu Yesaya. Hari ini firman ini digenapi di aku. Wah, langsung mau ditimpukin batu, men. Gak bisa mati. Karena matinya dia mesti tahun di usia 33 tahun. Nggak bisa umur itu baru mulai. Bukan di 30 itu kan baru mulai pelayanan. Oke, amazing. Benar-benar dia firman yang hidup, kehidupan kekal ada di dia. Dan kita disuruh jadi, dia tuh teladannya kita. Jadi Anda kalau mau jadi anak Tuhan yang benar, sempurna kayak Allah, mau ya ikutin Yesus. Makanya dia berkata kepada murid-muridnya yang diundang pertama kali. Nggak diketemukan di sinagoga loh, adanya di pinggir pantai. Petrus, Yohanes, Yakobus, mari ikut aku. Bukan ikut sekolah Alkitab. Saya nggak anti sekolah Alkitab ya, tapi tujuannya bukan itu. Sekolah Alkitab hanya pelengkap lah, bukan yang utama, jangan diputer. Pelengkap, penambah informasi. Ya, tapi ingin menjadi murid Kristus, itu esensi dari murid Kristus. Jadi menghasilkan hati yang berkualitas Allah, yaitu sebuah watak batin, disposition of your inner life. Yang tak lagi bisa diganggu oleh mereka yang membutuhkan bimbingannya. Entah bagaimana kesendirian, solitude telah menjadi ruang tak terbatas yang dapat dikunjungi siapapun. Anybody bisa lakukan solitude. Anybody. Ini benar-benar adil loh Tuhan. Ngasih tahu bagaimana hidup berjalan dalam urapan dan kuasa kebangkitannya. Supaya kita bisa marching in the power of God. Dan bisa tanda-tanda orang percaya. Mengusir setan demi nama Yesus. Tumpang tangan pada yang sakit akan sembuh. Mereka dikasih minum racun maut tapi tidak bisa mati. Karena kuasa Allah di dalam dia membangkitkan dia. Oke, so itu gak dapat kuasa itu Bapak Ibu tanpa hidup dalam solitude and silence. Dan untuk memulainya gak gampang. Tapi gak mustahil. So nasihat Saint Anthony sangat sederhana, langsung dan konkret. Oke, pada waktu dia didatangin oleh seseorang yang bertanya gimana sih menyenangkan Tuhan? Jawabannya simple, straight to the point. Gak pakai ayat, gak pakai apa, simple. Ini orang yang udah satu sama Allah, emang kenal Allah dan dikenal Allah. Simple jawabannya. Jawabannya Saint Anthony, beri perhatian penuh kepada apa yang saya sampaikan. Oke? 1. Siapapun kamu, selalu tempatkan Allah di depan matamu. Ini Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Apapun yang kamu kerjakan atau lakukan. Oke? Lakukanlah itu dengan fokus bersama Tuhan.
Okay, setiap pekerjaan apa yang kau lakukan itu sesuai kesaksian dari ayat-ayat kitab suci. Dan dimanapun kamu berdiam, dimanapun kamu hidup, dimanapun kediamanmu, jangan mudah pindah-pindah. Simpan ketiga ketentuan ini, ketetapan ini, dan kamu bisa selamat. Amazing ya. So, ini ada yang kurang di sini. Oke, saya lengkapi ya. Pay attention, nomor 1. You need to pay attention pada apa yang saya mau sampaikan. Siapapun Anda, selalu Allah itu di depan mata Anda. 2. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan itu sesuai kesaksian dari kitab-kitab suci. Ayat-ayat kitab suci. 3. Dimanapun kau berkediaman, kamu jangan pindah-pindah. Tetap di situ. Kamu piara ketiga ketetapan ini, kamu akan selamat. Nah, di sini ada seorang abah, namanya Abah Pambo. Dia bertanya kepada Saint Anthony, jadi apa yang mesti kulakukan? Dan orang tua ini menjawab, jangan pernah percaya kepada rasa benermu sendiri, your self-righteousness. Jangan khawatir tentang masa lampaumu, kendalikan lidahmu dan perutmu. Karena sambil lihat ke masa depan, Santo Antoni berkata dengan kata-kata yang menentukan, yang sangat-sangat berhati-hati dan harus perhatikan waktu-waktu kita. Dia katakan, ini terjadi sekarang, kita ini di tengah-tengahnya nih. Akan tiba waktunya atau saatnya, pada waktu orang-orang manusia di mana-mana jadi gila. Bahkan kalau kita nggak gila kayak mereka bilang kita yang gila. Nah, kalau Anda nggak hati-hati dan tidak punya jiwa yang terjangkar pada Yesus, wah Anda kecabut loh. Udah pasti keseret sama iblis. Oke. Nah, di sini saya belajar bahwa dari Saint Anthony, bahwa solitude itu telah mentransformasi pribadi diri si Antoninya menjadi pribadi yang penuh belas kasih atau compassionate. Compassion itu is the point where ministry and spirituality touch each other. Jadi kalau pelayanan kita, lari sini, lari situ, memberi ceramah, khotbah, bernubuat, apapun. Tapi kalau digandeng dengan kerohanian Anda, itu kehidupan Anda dengan Tuhan. Anda pasti menjadi orang yang memiliki belas kasih. Belas kasih sayang, atau saya lebih suka belas kasih daripada kasihan. Belas kasih. So compassion is the fruit of solitude and the basis of all ministry. Saya ulangi ya. Solitude telah mentransformasi Saint Anthony setelah 20 tahun menjadi pribadi yang penuh belas kasih. Jadi orang yang penuh belas kasih. Yaitu compassionate. 2. Compassion itu ternyata titik perjumpaan antara pelayanan dan kerohanian kita. Kalau bersentuhan untuk pelayanan sama kerohanian kita, langsung kita menjadi berbelas kasihan. So compassion, buah belas kasih adalah buah untuk what do we need? Pada waktu kita solitude. Kita butuh penyertaan Allah, kita butuh pernyataan-pernyataan Allah, bukan? Dan ini compassion, itu bukti Tuhan itu menyertai kita. Dan ini adalah basis dasar daripada segala pelayanan. Oke, so kita belajar dari Saint Anthony bahwa pemurnian dan transformasi yang terjadi di waktu solitude dimanifestasikan dalam bentuk adanya compassion. Jadi jangan sampai anggap remeh betapa sulitnya menjadi seorang pribadi yang penuh belas kasih. Compassion. Anda jangan anggap sepele karena nggak gampang. Tapi Anda juga jangan anggap remeh untuk menjadi murid Kristus. Karena butuh pemurnian dan butuh
butuh pemurnian dan transformasi. Dan hanya bisa terjadi keduanya ini di tengah-tengah solitude and silence. So saya berdoa Anda semua seperti backdrop kita, creating a space for our Savior. Betul ini di tengah-tengah musim bulan Advent. Bersihkan hatimu, bertobat, luruskan jalan yang berkelok-kelok. Bukit-bukit diratakan, lembah diratakan. Dan lihat kedatangan Raja Mulia. Nah, yang pertama udah. Yang belum tuh kedatangan kedua. Ini penting untuk Anda ngerti bagaimana sebagai Kristen perjanjian baru. Anda tuh betul-betul hidup dari solitude time with God. Kenapa sih ditransformasi menjadi seorang pribadi yang berbelas kasih sayang atau compassionate? Itu sulit dari pribadi orang yang egois dan individualistik. Karena dibutuhkan kesediaan batin kita untuk pergi bersama-sama orang lain ke tempat di mana mereka lemah, rentan, kesepian, hancur. Nah, ini kontradiksi nggak nih ngomongnya nih? Jadi kalau Anda mau tahu buah roh belas kasihan ada di Anda. Setelah Anda ngalami ditransformasi menjadi seorang pribadi yang berbelas kasih, itu akan membuat Anda dengan diberi kebutuhan pribadi, maka Anda akan sampai ke tempat di mana waktu diajak ke tempat orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit gangguan jiwa, mereka lemah dan sedang rentan, kesepian, hancur. Tapi di situ loh tempat pemurnian terjadi. Okay? Namun ini bukanlah respon spontan dari kita semua terhadap penderitaan. Jadi si Henry Nouwen itu pergi ke tempat rumah orang luar biasa. Dia tinggalin Harvard, Yale, Cornell. Dia sebagai pembicara bagian religion yang luar biasa. Ditinggal semua dengan paket bulanan yang memikat kita sekali. Ditinggal semuanya untuk menemukan yang namanya tidak nyaman menjadi orang rohani. Untuk mau bersolidaritas dengan orang-orang yang menderita. Nah ini sih matinya Henry Nouwen di tempat seperti ini di Toronto. Dia baru sadar pada waktu dia pergi ke Toronto, musim melayani suatu ordo. Dia berhasil untuk kalau Anda bisa menderita sesuai penderitaan itu dan lewati dengan wajah terus ke Tuhan. Di dalam kesendirian Anda itulah kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang asing bagi kita. Bahwa akar dari semua konflik, pesan, ketidakadilan, kekejaman, kebencian, kecemburuan, dan iri hati berakar di dalam masa solitude itu. Kita yang dalam kesendirian itu kita akan sadar bahwa gak ada manusia yang asing bagi kita. Bahwa akar dari semua konflik di dalam batin kita, perang, ketidakadilan, kekejaman, kebencian, kecemburuan dan iri hati itu berakar kuat di hati kita sendiri. Kalau enggak kita menghakimi orang lain. Tapi kalau kita mau solitude, kita bisa disadarkan. Siapa kondisi saya sama ini? Kenapa kok saya seperti ini? Jawabannya solitude Bapak Ibu. Nah dalam kesendirian atau solitude, ternyata di kitab Yeremia pasal 11, hati batu kita, kerasnya ya, dapat diubah menjadi hati yang penuh kelunakan, hati yang memberontak, menjadi hati yang penuh penyesalan, hati yang tertutup menjadi hati yang dapat membuka diri terhadap semua orang yang menderita sebagai gerakan solidaritas. Jadi ceritanya gini, si Henry Nouwen dan juga Saint Antonio,
Anthony, mereka semua pergi ke tempat yang terbatas, yang apa-apa serba terbatas, yang orang-orangnya 100% butuh bisa ngerti bagaimana lari dengan Tuhan. Oke. Diajarin dalam kesendirian, dalam solitude, kita menyadari bahwa gak ada kok manusia yang asing bagi kita. Akar dari semua konflik, perang, ketidakadilan, kekejaman, kebencian, kecemburuan. Tidak ada kecemburuan, tidak ada iri hati bisa berakar kuat di hati kita sendiri. Wow, satu hal kita ngampuni, satu hal kita bisa in solitary place. Biar Tuhan bakar semua kecemburuan, iri hati, kekejaman, kebencian, kepahitan, konflik, perang, ketidakadilan. Nah, pada waktu Anda mengalami solitude atau sedang melakukan kesendirian atau solitude, hati batu kita diubah loh jadi hati yang penuh kelunakan. Hati yang memberontak jadi hati yang penuh penyesalan. Jadi ini gak ada di Saul nih, adanya di Daud. Dan hati yang tertutup menjadi hati yang dapat membuka diri terhadap semua orang yang menderita sebagai sebuah gerakan solidaritas. Nah, saya belajar banyak ini dari Hadrenawan, betul-betul kasih itu agape, itu yang dicari sama orang di dunia. Bukan kasihan atau kasih karena mau rela, mau bantu, beda. Kita pelajari Imam Farisi versus pemungut cukai yang berdosa ya. Di Lukas 18 ayat 9. Kita belajar di sini. Ini Anda bisa lihat mana yang melakukan solitude, mana yang enggak. Tapi dua-duanya di tempat doa loh. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini dikelilingi orang banyak sekali. Oke? Dia cerita tentang ada seorang yang memandang rendah semua orang. Oke? Dengerin. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Si orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ini ketemu Tuhan kok kerjanya jadi laporan kredibilitasnya dia, integritasnya dia, terus yang lain jelek semua katanya. Apa ini ya doa yang dialami sama Nabi Elia ya. Waktu dia mau dibunuh sama Ahab. Gak ada yang suci, gak ada yang benar kecuali aku. Cuman satu yang gak pernah nyembah Baal nih, temen aku. Taunya Allah menyediakan 7.000. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini, buang muka kali gitu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Masih berdiri Bapak Ibu. Bahkan dia gak berani menengadah ke langit. Berdiri sampai nunduk terus. Melainkan dia pukul-pukul dirinya berkata, ya Allah kasihanilah aku. Aku orang berdosa. Aku berkata, itu bunyi orang gak berdaya ya. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Mereka mempunyai kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Bapak Ibu sekalian. Si orang pemungut cukai yang gak layak, tapi dia sadar diri gak ya? Dia tuh lagi solitude gak? Dia lagi dengerin emosi dia gak? Dia tahu dia gak layak loh. Dia tahu dia gak layak, tapi gak bisa ngangkat kepala. Itu dia pukul-pukul dirinya. Dan minta belas kasihan Allah. Dan dia dapat. Karena Yesus berkata, orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah. Dan orang yang tadi tuh, yang CV-nya dibacain, enggak sama sekali menerima hidup kekal. Dan tidak diampuni dosanya. Nempel. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Promosi dari Tuhan.
Matius 6 berkatakan, kalau engkau berdoa masuk ke kamar, kunci pintu kamarnya, berlutut, maka Allah di tempat tersembunyi, lihat engkau di tempat tersembunyi, maka dia akan beri upah kepadamu publik seperti ini. Bapak Ibu sekalian, doa itu powerful kalau Anda melakukan time alone with God. Waktu pribadi dengan Allah, dengan solitude itu penting. Jangan lakukan untuk buktikan, gue solitude kok. Bukan gitu. Solitude itu untuk berada bersama hadirat Allah. Bukan Anda yang kerja, Anda diam aja. Nanti Allah yang kerja. Mentransformasi Anda. Dan membuat hadirat yang nyata. Dan Anda juga akan nyata dengan hadiratmu sendiri. Ayo kita lakukan ini. Ini hidup yang bikin Anda sehat emosi. Bebas dari problem. Ketakutan, minder, panik, attack. Semua hilang. Karena Allah penyembuh kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesembuhan, transformasi manusia palsu menjadi ciptaan baru yang serupa gambar rupa Allah sesuai kehendak Allah. Tidak ada jalan lain kita bisa menanggalkan manusia lama kecuali oleh kuasa kebangkitan Yesus, oleh Roh Kudus, di bumi seperti di surga. Buat kami semua, ampuni kami Tuhan, kami sibuk melakukan pekerjaan Tuhan tapi kurang berada bersama-Mu. Sehingga karakter kami buruk Tuhan. Aku minta pertolongan-Mu bekerja mulai saat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan berjumpa, kita lanjutin lagi. Bagus ya hasilnya solitude ya. Nah Anda kalau udah SSS tapi nggak ada begini hasilnya kayak Saint Antonius, Anda belum melakukannya. Anda mesti pelajari lagi. Dari program Bible Study bersama saya minta Anda semua catat, photoshoot, dan kalau ada pertanyaan kontak kepada kami ke email, WhatsApp kami. Dan kita lanjutkan di hari Rabu. Jam 5 sampai jam 6 WIB atau jam 6 sampai jam 7 WITA. Dan sementara ini siang hari ini jam 2 sampai jam 4 yuk datang ke Trans Resort Hotel. Berjumpa dengan saya, mari kita dengerin, mari kita praktek. Sehingga kita pulang membawa saku. Bagaimana menjadi serupa gambar Allah. Mari kita datang di Trans Resort Hotel, Kabupaten Badung, di lobi bawah, boardroom 2 dan 3. Sampai nanti, Tuhan berkati.